Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ semuanya, selamat malam. Coba dong, merahkan bibir, putihkan TIJ, perangi TIJ, hancurkan sehancur-hancurnya, halal darah TIJ gitu. Berani nggak? Enggak. Aduh, aduh. Saudara, boikot produk-produk Israel, saudara. Besoknya si Bahar nongkrong di Starbucks. Beberapa hari si teriak-teriak Super Somad bahwa Starbucks itu adalah lembaga yang mendonasikan. Ternyata si Bahar di situ. Traktir lagi, traktir siapa? Pengamen. Kamera jangan lupa, roll action. Si Rijik lagi ngangkat jenazah Sudami. Si Bahar lagi ngasih minum kopi pengamen gitu. Aduh. Ya. Udah, kirimkan aja pasukan kalian atau lapor polisi. Nggak usah teriak-teriak depan kami. Muak akan. Berapa tetes darah kau yang keluar? Tiap malam koar sana, koar sini. Memang kau munafikun. Yang satu bilang gini, yang satu bilang gitu. Ada lagi dulu. Aqua jangan beli Aqua. Produk Israel. Tahu-tahu dia ngendorse air minum dia itu, entah higienis entah enggak. Si Bahar lagi ngendorse lagi, bukan cuman duduk di Starbucks, ngendorse. Nanti giliran Dawir, kita harus memboikot produk-produk Israel. Kita harus kalahkan Israel supaya saudara kita tidak dibunuh di Palestina dengan cara boikot produk Israel, saudara. Yang beli dia, yang minum dia, yang endorse juga dia. Itu munafikun, saudara. Munafikun itu. Belum lagi Kibin. Boikot asing, boikot produk-produk asing. Kibin rata-rata AP-nya Oppa. Produk-produk oligarpu, boikot saudara. Boikot produk-produk asing saudara. Yang paling banyak di TikTok Habib, gue tengok Habibah. Ya, yang lain juga banyak kan, yang lain nggak teriak-teriak begitu. Mau jawab apa? Sudahlah. Dulu Marsandah joget-joget depan kamera. Orang bilang dia gila. Sekarang banyak orang juga joget-joget depan kamera. Yang jilbab-jilbabnya, yang cadar-cadarnya pakai sorban, pakai gamis. Bagus pakaian sunnah. Tapi bukan untuk joget-joget juga. Pakai gamis, pakai sorban, joget-joget. Kalau di Aceh ini pakai sorban, ngerokok, itu su'ul adab itu. Aku diajarkan seperti itu. Pakai sorban, ngerokok, su'ul adab. Belum lagi yang kampanye di masjid. Kau pikir masjid itu punya bapak lu? Kita joget-joget di depan orang tua aja, itu tabu. Apapun jogetnya, mau tarian perang lah, mau tarian apalah. Karena gini, karena kalau ulama yang kita idolakan, ya yang memang mampu kita ikuti gitu. Kalau yang nggak mampu kita ikuti, ajarannya ya susah. Nanti baca ya Latif satu nafas sebanyak 90.000 kali. Saya nggak mengidolakannya. Karena saya nggak bisa ngikutinnya. Walaupun banyak ulama memang nggak bisa kita ikuti kealimannya, keistiqomahannya, ketaatannya, ketakwaannya nggak bisa kita ikuti gitu. Paling nggak ya cara melakukannya mampu kita lakukan gitu. Walaupun nggak sepenuhnya gitu. Ini mi'raj sehari 70 kali bersama seekor kambing. Ya paling nggak bisa dinalar, bisa diterima oleh akal sehat dan ada rujukannya, yakni Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis.
Itu ulama yang harus kita ikuti. Kalau meninggalkan sunnah, meninggalkan Al-Quran, yang katanya Al-Quran, kalau kita ngikut Al-Quran tapi tidak ngikut dia itu kita bisa tersesat, nggak usah gua. Nggak usah. Nah, ulama yang tidak mementingkan nasab, tapi yang mementingkan ilmu, itu yang kita ikuti. Kalau yang tiap hari ngomongin nasab, ditanya, bingung. Yang nanya bingung, kibin ya. Yang jawab juga bingung. Gitu. Nggak boleh kita mengatakan kibin sholat seminggu sekali, nggak boleh. Kita nggak lihat. Nah, kecuali ada kibin di lingkungan kita gitu. Nah, gitu saudara. Kalau VC-nya sama bapak mau VC boleh, mau chat juga boleh, mau telepon juga boleh. Sombong banget dia sama TIJ. Syekh Qadam bang, di sini bukan tempat Syekh Qadam, di sini adalah Sahibul Faqihil Muqaddam. Jadi perkara Qadam itu perkara receh di sini ya. Tolong ngasih tahu teman-teman untuk yang nanya-nanya Qadam di sini ya. Saya mau menceritakan kalau Bahar minta maaf sama TJ. Gimana? Boleh saya ceritakan? Serius? TJ mana pernah bercanda? Kalaupun serius, kalian kadang jarang untuk menanggapinya dengan serius ya. Cerita dong, pingin banget dengernya. Maafin gak ya? Jadi di suatu hari, dikisahkan oleh saya sendiri, suatu hari itu tepatnya siang hari. Siang hari datanglah Bahar dengan segerombolan mukibin. Lebih kurang yang nampak di hadapan TJ 50 orang. Dia datang ke kediaman TJ, tapi bukan rumah TJ gitu. Bukan rumah TJ, tapi kediaman TJ. Intinya si Bahar datang grebek gitu. Grebek. Kemudian TJ ada seseorang yang jagain TJ. Bukan jenggotnya putih, bukan jubahnya putih, orangnya putih. Orangnya kayak orang-orang di Jakarta sana gitu, putih pokoknya orangnya, rapi. Dia yang hadapi gitu. Udah keluar dulu Pak, saya bilang gitu. Dia hormat sama saya, bapak itu, saya pun hormat sama dia. Intinya dia mau keluar gitu, biar saya labrak aja sekalian katanya. Jadi keluarlah dia, teriak-teriak depan rumah tuh, woi, anjir gitu, woi, buka pintunya, jangan sembunyi kau, gitu. Begitu bapak itu keluar, langsung diam si Bahar. Pak, gitu katanya, kayaknya kenal gitu. Si Bahar sama bapak itu kayak kenal gitu. Kemudian si Bahar dipersilahkan tunggu dulu, itu persis kayak parkiran sekolahan gitu. Parkiran sekolahan. Jangan nanya dulu, lagi diceritain dulu. Rokok bahaya nggak? Rokok itu nggak lebih bahaya daripada orang-orang yang menceritakan khurafat. Rokok itu nggak pernah nipu kita. Rokok itu nggak pernah bilang datuknya begini, datuknya begitu, nggak pernah. Jangan gitu. Ini tempat aku, bukan tempatmu. Kalau nggak salah gitu, TJ bilang. Ini tempat aku, bukan tempatmu. Kalau di tempat kau itu boleh sesuka hati kau. Di sini nggak laku, aku bilang. Setelah kejadian itu, ya kan, kibin-kibinnya ke tempat orang jualan rokok itu, warung. Kibin-kibinnya ke warung. Ini bukan urusan kita ini. Ini kayaknya urusan lain katanya. Datang teman-teman saya, jadi nggak ada kejelasan sampai sekarang gitu. Lanjut bang kisahnya, udah selesai. Kan udah dibangunkan. TJ bangun gitu, artinya mimpi. Saya sampai ngimpiin si Bahar, saudara. Selesai udah, apalagi? Udah, mimpi itu. Jadi kalau ada yang mimpi, cerita mimpi sama kalian, lihat orangnya yang ngomong. Siapa? Itu mimpi itu, wallahi. Saya mengalami mimpi. Belum pernah orang yang saya bahas di YouTube itu sampai ke bawah mimpi gitu. Mana mungkin TJ membenci si Bahar sampai TJ memimpikannya gitu. Gitu saudara ya. Bang, kalau mau bahas dosa tempat lain aja.
Saya nggak bisa menyimpulkan seseorang berdosa apa enggak. Kalau orang itu melanggar syariat Islam, mengangkangi akidah, itu dosa. Kalau memang mau nyari hukum begini begitu, ke tempat ustadz aja. Nonton live ustadz gini. Di sini bukan ustadz nih ya. Bukan ustadz, bukan Habib, bukan Gus juga. Saya untuk membahas sesuatu yang tidak saya pahami, saya tidak pahami ya saya ngundang Gus gitu. Tanya seputar judul aja. Judul kan si Bahar minta maaf ya dalam mimpi saya gitu. Apakah dalam kenyataan saya yang akan minta maaf sama dia? Ya kalau memang saya salah, saya siap minta maaf. Kalau memang saya nggak salah, ngapain minta maaf? Nggak ada nanti. Saya nggak akan minta maaf sampai kiamat pun nggak ada sama saya. Kalau salah, saya minta maaf. Tapi kalau saya nggak salah, ngapain minta maaf gitu. Pak jangan ngomongin orang. Gua bukan lagi ngomongin orang, lagi ngomongin Habib. Kalau kau mau lihat orang lagi ngomongin hewan, kau tengok aja National Geographic bang. Ya, namanya Nur Soleh. Nur Soleh. Ke National Geographic aja. Di sana banyak membahas binatang. Siapa bilang dosa membahas orang? Kau pun. Makanya kalau ngaji jangan disampul, dibuka. Bang, menurut abang Kak Lun cantik nggak? Enggak. Karena bagi saya kan beda-beda. Kecantikan itu semua sama. Semua laki-laki ketika memandang wanita cantik itu akan mengatakan cantik untuk yang cantik. Akan mengatakan manis untuk yang manis. Akan mengatakan jelek untuk yang jelek. Bahkan kadang nggak mengatakan, takut tersinggung gitu. Tapi saya sebagai laki-laki sejati tentu bisa melihat. Kalau ditanya, Kak Lun cantik nggak? Nggak. Gitu, biasa aja, standar gitu. Manisnya ada dikit. Gitu. Karena bagi saya itu, kalau cantik saya katakan cantik, kalau enggak saya katakan enggak. Kemudian wanita cantik tidak semuanya harus dimiliki gitu. Saya punya standar gitu. Orang cantik itu punya standar saya. Standar saya itu yang pertama itu harus cerdas. Cerdas dengan berpendidikan beda ya. Kadang orang yang cerdas nggak sekolah pun cerdas. Kadang orang sekolah tinggi nggak cerdas gitu. Susah ditipu, itu suka saya. Susah kali digombalin, susah ditipu, susah diperalat orang, susah dibujuk, susah dirayu. Dan rata-rata perempuan seperti itu susah untuk mengkhianati saudara. TIJ YouTuber paling cerdas kata Gus Fuad. Nggak ada Gus Fuad ngomong kayak gitu. Jangan bentur-benturkan lah. Bang, jangan di sini bang. Kalau nggak mau saya bahas siapa apapun yang saya bahas, jangan atur-atur saya. Kamu itu bukan majikan saya. Saya orang merdeka. Mau saya bahas siapa, suka hati saya. Kalau nggak terima, perang saja. Perangi saja saya. Saya nggak minta kuota internet di rumah mak kau. Saya nggak minta kuota internet sama bapak kau. Saya ngisi sendiri. Ngomong juga nggak pinjam mulut kau. Belum tahu dia sengatan lambe ireng gitu. Istighfar kalau salah ngomong bang. Kalau nggak salah ngomong ngapain istighfar? Baru saja saya beramal gitu. Kau suruh baca istighfar. Lunturlah semua. RUU TNI minta pendapat. Kalau saya sih nggak apa-apa. TNI mau mau membuat RUU untuk menertibkan ataupun mensejahterakan anggotanya, ya silahkan aja. Kita sebagai rakyat untuk kebaikan ya kita dukung gitu. Jangan dengar framingan. Oh ini bagian daripada rencana untuk melakukan dui fungsi ABRI. Enggak. Coba lihat yang demo siapa itu? RUU tentang masalah rencana untuk membuat RUU tentang TNI gitu. Demi untuk kesejahteraan TNI. Jangan ditanya bang, pendapat saya tentang Gubernur Aceh itu merupakan orang yang salah satunya yang saya dukung kemarin. Yang saya dukung. Mau baik, mau enggak kinerjanya ya kembali kepada dia. Gitu bang, gitu ya bang ya. Bang TJ mau nyumbang enggak? Bahar mau beli tanah. Tanya yang masuk akal tanya. Kalau kayak gitu kan nggak masuk akal. Jadi RUU TNI ini dengan isu mau membalikkan TNI seperti zaman dulu, zaman Orde Baru itu nggak benar. Itu dui fungsi ABRI nggak benar gitu. Kalau TNI ingin
merubah ke arah yang lebih baik, ya alhamdulillah kita dukung gitu. Kita sebagai rakyat gitu, kita terima itu. Nah, kesejahteraan TNI lebih diperhatikan, ya kan? Sehingga nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang sudah-sudah gitu. Itu kalau menurut saya. Saya kalau kalian tanya sama saya, kalau misalnya TNI misalnya ada Petrus lagi, saya setuju. Nah, misalnya dibolehkan Petrus lagi ataupun ditebarkan Petrus lagi, bagus. Pokoknya bravo TNI. Ya. Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat. Gus Fuad semalam bilang TJ itu jiwa pejuang. Yang penting Gus Fuad nggak ngomong jiwa pecundang. Udah. Jadi begitu, saudara. Kalau Pak Ustadz lawan Habib, kira-kira yang menang siapa? Yang menang Gus. Jangan gitu, keras sekali nih teman-teman. Jangan gitu. TJ, kapan kolaborasi bareng Bahar? Saya nggak tahu. Saya udah tanya nih. Coba aku tanya sama Bahar, kapan nih mau collab sama TJ gitu. Bawa kitab yang banyak. Kan ulama pemberani itu. TJ ini orang tersesat gitu. Ajarin TJ. Ajarin TJ sopan santun. Ajarin TJ cara baca kitab. Ajarin TJ cara PDKT dengan Kak Lun. Kapan Bahar siap? Siap TJ. Gitu. TJ siap aja. Atau Kak Lun dulu, Bahar nggak berani mungkin. Kak Lun dulu, sayang-sayangan sama TJ. Assalamualaikum Bang, saya ingin saran ke Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namai calon anak saya nanti Bang. Kira-kira namanya siapa? Kalau buat cewek atau buat cowok? Siapa ya yang bagus? Rizik. Fadlun kalau perempuan. Kalau perempuan Fadlun, kalau laki-laki Rizik, biar jadi pemberani, biar jadi pemimpin. Kalau perempuan Fadlun. Suku apa Bang? Suku apa? Mau nama Arab, mau nama Latin, mau nama apa? Jangan kasih nama Tony ya. Syekh Tony, jangan. Naudzubillah. Kalau mau ngasih nama Iqbal boleh juga, Iqbal. Muhammad Iqbal atau yang lain gitu. Boleh. Mana suka aja. Ataupun Rosalina juga boleh kalau perempuan. Rosalina. Kalau cewek Rosalina. Kalau laki-laki Iqbal boleh juga. Kalau Johar jangan. Keras sekali orangnya. Entah siapa yang ngasih nama bapak saya Johar dulu. Kalau ngajarin saya ngaji, ujung-ujungnya perang. Kau bilang. Kau bilang. Kau lihat Al-Quran? Iya. Itu kalau Johar namanya. Serius nih Bang, kalau anaknya perempuan, kasih nama seperti nama ibu saya ya. Asfiana namanya. Singkat, padat, jelas. Asfiana. Gitu. Andai ketemu langsung sama Habib ciut kau. Coba kasih tahu teman, kasih paham dia. Udah berapa kali TJ ketemu sama Habib? Dulu semenjak gua serang-serang komplotan si Bahar itu, sendiri gua, Mabung Lubis. Dan gua udah ketemu. Sama Sodik udah, sama si Kumar Lampung sudah, sama si Alwi sudah, sama si Faisal pengacara Robitoh sudah. Kau pikir mentalku seperti mental kau? Nyali patungan. Otak secomberan.